Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mau tidak mau Intan pun menjawab telepon dari Bian. Padahal ia sudah berjanji pada dirinya sendiri tidak akan berhubungan dengan Bian lagi meski hanya sebatas teman. Telepon terhubung. Intan langsung menekan tombol loudspeaker. Ya halo, ucap Intan, kikuk. Hai dokter cantik, lagi apa, nih? Tanya Bian. Intan gelagapan saat ditanya seperti itu oleh Bian. Sementara Zain terbelalak, rasanya ia ingin membanting ponsel Intan. Lagi belajar, sahut Intan. Ia berharap dengan begitu Bian akan segera menyudahi panggilannya. Wah, lagi sibuk, ya. Aku ganggu, dong. Tanya Bian. Udah tahu, nanya, gumam Zain, kesal. Hehehe, sahut Intan. Ia bingung hendak menjawab apa. Ya udah deh kalau begitu. Maaf ya, udah ganggu, ucap Bian. Iya, gak apa-apa, jawab Intan. Akhirnya Bian memutus sambungan teleponnya. Ikut saya ke rumah sakit, pinta Zain sambil beranjak. Intan pun langsung menoleh ke arahnya. Loh, bukannya Mas mau operasi? Tanyanya. Iya, makanya kamu ikut ke rumah sakit. Ucapnya lagi. Kenapa aku harus ikut? Tanya Intan sambil membuntuti Zain. Zain kesal dan menghentikan langkahnya. Kenapa kamu keberatan? Apa kamu mau temuin dia setelah saya pergi? Tanya Zain sambil menatap Intan. Mas cemburu, skak Intan. Zain sulit berkata-kata. Sudahlah, jangan berdebat. Saya tidak ada waktu. Ayo cepat ganti pakaian. Ucap Zain, kesal. Lalu ia balik badan dan masuk ke kamarnya. Intan langsung menjebik. Cemburu aja gak mau ngaku, cibir Intan. Kemudian ia berlari kecil menuju kamar. Mereka pun bergegas ganti pakaian, kemudian segera pergi ke rumah sakit. Zain langsung melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Ia sudah terbiasa dikejar kondisi darurat seperti ini. Sehingga Zain sudah seperti pembalap jika sedang ada yang kritis. Intan hanya bisa diam sambil berdoa karena takut suaminya salah prediksi dalam berkendara dan berakibat fatal. Namun beruntung ternyata Zain cukup lihai. Sehingga mereka bisa tiba di rumah sakit dengan selamat. Tunggu di ruangan saya, pinta Zain. Baik, Mas, sahut Intan. Mereka berpisah di parkiran basement. Saat Zain hendak berbelok, ia mendengar suara yang tidak asing memanggil Intan. Dokter, katanya lagi belajar. Kok ada di sini? Tanya Bian yang ternyata ada di rumah sakit juga. Dek, Zain menghentikan langkahnya. Sial, kenapa dia ada di sini? Ia menyesal telah mengajak Intan ke rumah sakit. Seandainya tahu Bian ada di sana, pasti Zain tidak akan mengajak Intan ke rumah sakit. Saat Zain hendak menghampiri mereka, seorang suster memanggilnya. Prof, sudah ditunggu di ruangan operasi, ucapnya. Oh, iya, sahut Zain. Akhirnya ia pun meninggalkan Intan dan Bian dengan berat hati. Duh, kenapa harus ketemu dia di sini, sih? Batin Intan. Ia tidak enak hati pada Zain. Intan yakin Zain pasti cemburu. Iya, tadi ada panggilan. Makanya buru-buru ke sini. Ya udah aku duluan, ya, sahut Intan. Ia pun hendak pergi dari hadapan Bian. Oke, sahut Bian. Ia tidak mungkin menahan Intan karena sedang terburu-buru. Mereka berpisah begitu saja. Namun pikiran Zain sudah kemana-mana. Ia pikir Intan dan Bian sedang asik berbincang di basement yang sepi itu. Meski begitu, ia berusaha tetap profesional. Saat masuk ke ruangan operasi, ia fokus pada masalah yang dihadapi oleh pasiennya. Sehingga Zain bisa menyelesaikannya dengan cepat. Tolong pantau kondisinya. Jika ada perkembangan atau keluhan lain, segera hubungi saya. Ucap Zain setelah menyelesaikan operasinya. Kemudian ia langsung meninggalkan ruangan tersebut.
Zain segera mencuci tangan dan meninggalkan ruangan tersebut. Ia bahkan menuju ruangan pribadinya tanpa melepaskan pakaian operasi yang berwarna hijau itu. Ceklek, Zian langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Membuat Intan terperanjat karena ia pikir ada orang lain yang datang ke sana. Mas, kirain siapa? Ucap Intan. Siapa? Pria tadi, sindir Zain. Ya enggak lah. Mana mungkin dia ke sini. Lagian dia gak tahu aku ada di sini, sahut Intan sambil melanjutkan bacaannya. Saat Zain masuk tadi, ia sedang membaca buku tentang kesehatan yang ada di meja tamu ruangan tersebut. Kenapa dia bisa ada di sini? Tanya Zain sambil melepaskan pakaian operasinya. Ia sudah lega saat melihat Intan ada di sana. Mana aku tahu. Kenapa tadi Mas gak nanya aja sama dia? Sahut Intan, santai, tanpa menoleh ke arah Zain. Zain yang belum mengenakan pakaian itu mendekat ke arah Intan lalu berdiri di sampingnya sambil berkacak pinggang. Kenapa makin kesini kamu makin berani sama saya? Tanya Zain. Emang saya harus takut sama Mas? Intan balik bertanya. Zain sulit berkata-kata. Rasanya ia ingin menyerang Intan kembali untuk menghukumnya. Namun ingat istrinya itu sedang berhalangan. Setidaknya kamu harus menghormati suamimu ini, ucap Zain, kesal. Kemudian ia memakai kaos yang ada di tangannya. Intan menoleh sambil menatap Zain. Aku bisa menghormati Mas kalau Mas menghargai aku sebagai istri, ucap Intan, jujur. Zain tidak sanggup ditatap seperti itu oleh Intan. Akhirnya ia pun balik badan dan kembali ke dekat lemari. Memangnya kamu mau dihargai seperti apa? Tanya Zain tanpa menoleh. Selayaknya seorang istri. Kan Mas juga mau dihormati layaknya suami, sahut Intan. Memangnya selama ini kamu tidak merasa dihargai? Tanya Zain lagi. Kali ini ia menoleh ke arah Intan. Intan menggelengkan kepala. Enggak, maaf, ya. Mas selama ini sangat otoriter. Jujur aja aku sering takut kalau bicara sama Mas. Tapi anehnya, Mas yang galak itu selalu minta jatah sama aku. Padahal kalau memang butuh, harusnya saling menghargai, dong, ujar Intan. Oh, jadi kamu mau hitung-hitungan. Kamu gak ikhlas melayani saya sebagai suami? Tanya Zain sambil mendekat ke arah Intan. Kemudian ia duduk di sampingnya sambil menghadap ke arah Intan. Zain cukup tertarik dengan pembahasan seperti ini. Bukan perhitungan. Aku cuma merasa hubungan kita ini sangat aneh. Menikah karena dijodohkan. Tidak ada cinta, tapi sering bercinta. Aku bingung pernikahan ini mau dibawa kemana. Tapi aku tidak yakin pernikahan akan bertahan lama jika tanpa cinta, jelas Intan sambil menatap Zain. Zain cukup paham kemana arah pembicaraan Intan. Jadi maksudnya, kamu pingin saya cintai? Tanya Zain, serius. Intan terdiam sejenak. Istri mana sih yang gak mau dicintai sama suaminya? Intan balik bertanya. Zain menghela napas. Ia kesal karena Intan melemparkan senjata ke arahnya. Padahal jika Intan mengatakan iya, Zain pun akan menjawab bahwa dia akan mencintai Intan. Kamu sendiri, apa sudah mencintai saya? Tanya Zain. Intan kesal sambil mengerutkan keningnya. Kenapa Mas harus bertanya padaku dulu? Mas kan laki-laki, harusnya Mas yang lebih dulu mengatakannya. Ucapnya, geram. Apa yang harus saya katakan? Tanya Zain. Tipe pria seperti Zain memang bukan orang yang mudah mengungkapkan perasaannya. Ia lebih bisa mengungkapkannya dengan tindakan. Sehingga sangat sulit baginya untuk menyatakan cinta pada Intan. Kecuali secara diam-diam. Intan sangat kesal karena Zain terus melempar senjata padanya. Jika Mas merasa tidak perlu ada yang dikatakan, lupakan saja. Ucapnya, sebal. Sebagai wanita, Intan sendiri sangat butuh pengakuan. Sebab, baginya cinta itu harus dikatakan. Ia lupa bahwa selama ini sikap Zain sudah cukup menunjukkan bahwa ia memang mencintai Intan. Mulai dari perhatian kecil hingga yang besar, Zain sering melakukan hal itu.
Namun semuanya tertutup oleh sikap galak serta ego Zain yang sangat tinggi. Tidak semua orang pandai berkata-kata. Terkadang ada orang yang menunjukkan perasaan dengan tindakan. Kamu harus tahu itu, ucap Zain. Kemudian ia beranjak dan masuk ke kamar mandi. Intan heran mendengar ucapan Zain barusan. Maksudnya apa, sih? Apa secara gak langsung dia bilang kalau dia itu cinta sama aku? Gumam Intan. Ia merasa ucapan Zain barusan seperti pengakuan. Ah, mana bisa begitu? Kalau cinta ya harus bilang cinta. Masa diem-diem aja? Mana masih galak pula, keluh Intan. Ia masih tidak terima jika Zain belum mengungkapkannya dengan benar. Beberapa saat kemudian, Zain pun keluar dari kamar mandi. Ayo pulang, ajaknya. Intan tidak menjawab. Ia langsung berdiri dan membuntuti Zain. Mas duluan aja. Nanti aku lewat jalan lain, ucap Intan saat keluar dari ruangan Zain. Zain menoleh ke arah Intan. Kenapa? Kamu malu jalan sama saya? Tanya Zain. Intan menghela napas. Bukan begitu. Apa kata orang nanti kalau mereka lihat kita sering bersama? Kan kita harus merahasiakannya dari orang lain, ucap Intan. Kita atau kamu yang pingin pernikahan ini dirahasiakan? Skak Zain. Intan menghentikan langkah dan menatap suaminya. Emangnya mas pingin banget pernikahan kita diumumkan? Iya. Kenapa? Tanya Intan. Kamu kok nanya gitu, sih? Zain sebal ditanya seperti itu oleh Intan. Ya kan Prof bilang cuma aku yang pingin pernikahan kita dirahasiakan. Berarti mas maunya diumumkan, dong. Intan membalikan ucapan Zain. Kamu nih, makin pinter aja balikin omongan. Ya udah sana kalau kamu gak mau jalan bareng saya. Tapi awas kalau saya lihat kamu ketemuan sama pria itu. Akan saya hukum, paham? Ancam Zain. Ya ampun, aku jadi berasa kayak anak kecil. Pakai dihukum segala, keluh Intan. Kamu kan memang masih kecil. Kuliah aja belum selesai, sahut Zain, gemas. Oh iya, aku jadi gak sabar pingin cepet-cepet ujian. Biar bisa magang. Siapa tahu dapet yang jauh, hehe. Ya udah aku duluan ya, mas, ledek Intan. Kemudian ia pun meninggalkan Zain. Zain semakin kesal. Kenapa dia malah senang kalau dapat yang jauh? Gumamnya. Ia tidak terima melihat Intan senang seperti itu. Padahal dirinya tidak rela jika Intan jauh apalagi harus ke perbatasan. Seandainya aku bisa membatalkan itu, pasti sudah aku buat dia magang di sini jadi asistenku lagi, ucap Zain, kesal. Ia pun bergegas menuju parkiran. Zain tidak ingin memberi Intan waktu untuk bertemu dengan Bian sedikit pun. Sore, Prof. Sapa para suster yang berpapasan dengannya. Salah satu dari mereka ada yang melihat Zain sering bersama Intan. Prof ada hubungan sama dokter Intan, ya? Tanya suster itu. Ia berbeda divisi dengan Zain dan Intan. Sehingga tidak tahu mengenai hubungan mereka. Enggak, kata siapa? Sahut suster. Aku sering lihat mereka naik mobil bareng. Tadi juga datang bareng. Tapi dokter Intannya kemana? Ya. Ucap suster itu. Mungkin lagi ada kerjaan aja kali. Makanya sama-sama. Kamu gak tahu aja, mereka tuh kayak Tom and Jerry. Kasihan dokter Intan sering dimarahin Prof, jelas suster yang bekerja di ruang VIP. Oh ya, iya. Hampir setiap hari dimarahin. Malah minggu lalu pas lagi operasi, dokter Intan dibentak di depan umum. Ucapan suster itu membuat mereka percaya bahwa tidak ada hubungan spesial di antara Intan dan Zain. Wah, kirain punya hubungan. Tapi kasihan dokter Intan, ya. Masa dimarahin di depan umum? Itu dia. Makanya aku tuh gak tega. Untung sih sekarang dokter Intan udah selesai koas. Jadi gak perlu ketemu beliau setiap hari. Iya, penderitaannya udah bebas, hehe. Mereka tidak tahu bahwa penderitaan Intan masih berlangsung. Namun kali ini penderitaannya lebih manis. Beberapa saat kemudian, Zain sudah tiba lebih dulu di parkiran.
Dia kemana, sih? Lama sekali, gumam Zain. Ia yang tidak sabar itu mengetuk-ngetuk setir mobilnya. Zain kesal karena Intan tak kunjung terlihat batang hidungnya. Apa dia beneran ketemu sama pria itu? Gumam Zain. Ia yang mulai emosi pun keluar dari mobilnya, ingin mencari Intan. Namun, saat Zain baru membuka pintu dan melangkahkan kaki, Intan pun muncul sambil berlari menuju mobil Zain. Itu dia, gumam Zain. Ia pun kembali menutup pintu mobilnya dari dalam. Maaf, Mas. Tadi aku ketemu Dokter Dimas, terus beliau ngajak ngobrol. Aku gak enak buat ninggalinnya, ucap Intan dengan napas terengah-engah. Ia pun terburu-buru masuk ke mobil Zain. Zain menoleh ke arah Intan. Kamu lebih tidak enak pada Dimas daripada saya? Tanya Zain. Bukan begitu, Prof. Tapi kan Dokter Dimas juga senior. Aku jadi bingung kalau begini, sahut Intan, memelas. Melihat Intan seperti itu, Zain jadi tidak tega. Saat ia hendak menginjak gas, Zain melihat Bian berjalan dari arah yang sama dengan Intan tadi. Kemudian ia menoleh ke arah Zain. Kamu beneran abis ketemu Dimas? Bukan pria itu, tuduh Zain. Intan menatap Zain dengan tatapan datar. Maaf ya, aku lagi PMS, bad mood. Jadi males berdebat. Terserah Mas mau percaya apa enggak, yang penting aku udah jelasin, ucap Intan, kesal. Kemudian ia memalingkan wajahnya. Mendengar jawaban Intan, Zain pun percaya. Kemudian ia melajukan mobilnya. Kita makan malam di luar, ya, ucap Zain. Kali ini ia bersikap lebih lembut pada Intan. Iya, sahut Intan, singkat. Kamu mau makan apa? Tanya Zain. Apa aja, sahut Intan. Kenapa sih kamu selalu begitu? Sekali-kali kamu itu harus bilang apa yang kamu mau. Jadi saya gak asal pilih makanan. Kalau ternyata makanan yang saya pilih kamu gak suka, kan repot, keluh Zain. Ia sebal karena Intan selalu menjawab seperti itu jika ditanya. Tapi aku emang lagi gak tahu mau makan apa, Mas. Lagi gak pingin makan juga, sahut Intan. Ya udah kalau kamu gak pingin makan, kita pulang aja, ucap Zain, kesal. Ia pun melajukan mobilnya menuju ke rumah. Ya kalau Mas pingin makan, makan aja. Biar aku temenin, ucap Intan. Gak usah, saya udah gak mood, sahut Zain. Lalu ia pun diam. Akhirnya mereka kembali hening. Aku yang PMS kok dia yang sensi, gumam Intan, pelan. Apa kamu bilang? Tanya Zain. Gak apa-apa, sahut Intan tanpa menoleh ke arah Zain. Ia masih memalingkan wajahnya. Kenapa dia semakin berani melawan aku? Padahal dulu dia tidak seperti itu, apa aku terlalu baik padanya? Batin Zain. Asteris. Seminggu kemudian, Zain baru saja pulang dari masjid setelah melaksanakan salat Isya. Assalamualaikum, ucapnya sambil masuk ke rumah. Ia bingung mengapa Intan tidak menjawab salamnya. Zain pun mencari istrinya itu. Oh, lagi salat, gumamnya saat melihat Intan sedang salat di kamarnya. Zain pun kembali menutup pintu dan hendak pergi ke dapur karena haus. Namun, saat Zain melangkah, ia teringat akan sesuatu. Udah salat lagi? Tanyanya dengan wajah berbinar. Senyuman Zain mengembang sempurna. Ia sangat bahagia karena istrinya sudah salat. Berarti malam ini aku bisa buka puasa. Yes, gumam Zain. Rasanya ia ingin melompat-lompat saat menyadari hal itu. Jika sedang sendiri, Zain berani melakukan hal itu. Namun di hadapan Intan, ia tetap menjaga wibawanya agar tidak direndahkan oleh istrinya itu. Zain berdehem sebelum masuk kamar. Ia sampai lupa akan tujuan awalnya yang hendak mengambil minum di dapur itu. Saat ia masuk ke kamar, Zain melihat Intan masih salat. Ia pun berganti pakaian dengan pakaian santai. Bahkan Zain hanya mengenakan celana kolor tanpa memakai pakaian dalam. Lalu ia mengambil kaos lengan pendek. Beruntung mereka sudah makan malam ba'da maghrib tadi.
Sehingga saat ini Zain bisa langsung bersiap untuk mengambil jatahnya. Selesai mengganti pakaian, Zain pergi ke kamar mandi. Ia menyikat gigi, berkumur dengan cairan pembersih mulut, lalu membersihkan senjatanya. Setelah itu Zain mengenakan parfum agar istrinya itu bersemangat. Perfect, kamu memang tampan, Zain. Pantas saja dia tergila-gila padamu, ucap Zain. Memuji dirinya di depan cermin. Ia yakin Intan sudah jatuh cinta padanya. Setelah itu, Zain pun keluar dari kamar mandi. Ceklek, Zain mengerutkan keningnya, pandangannya mengedar, mencari istrinya itu. Kemana dia? Gumam Zain. Ia bingung karena Intan tidak ada di sana. Zain pun pergi keluar kamar untuk mencari istrinya. Ia mendengar ada suara di dapur. Zain pun menuju dapur dan benar saja, Intan ada di sana. Ternyata di sini rupanya, batin Zain. Ia mendekat ke arah Intan yang sedang mencuci piring itu. Tadi Intan belum sempat mencuci piring. Sebab, setelah makan, Intan langsung melakukan pekerjaan lain. Kemudian salat Isya. Lagi apa? Tanya Zain sambil memeluk Intan dari belakang. Astaga, ucap Intan. Ia terperanjat karena Zain tiba-tiba memeluknya. Mas kenapa sih seneng banget bikin aku sport jantung? Keluh Intan, kesal. Kan bagus. Biar jantungnya sehat, jawab Zain sambil mengendusi leher Intan. Akhir-akhir ini hubungan mereka sudah mulai membaik meski Zain masih belum bisa mengungkapkan cintanya. Bukannya sehat, yang ada aku bisa mati karena serangan jantung. Jawab Intan ketus. Ia lanjut mencuci piring tanpa menghiraukan Zain yang sedang sibuk mengedusi lehernya. Namun sebenarnya ia merasa geli. Kamu harum banget, sih. Tanya Zain. Kemudian ia menghirup aroma rambut Intan yang baru keramas itu. Ya kan baru keramas, jawab Intan apa adanya. Oh ya, kamu udah salat. Tanya Zain, pura-pura. Udah, barusan, sahut Intan. Bukan itu maksudnya. Haidnya udah selesai. Tanya Zain lagi. Intan langsung menghentikan gerakannya. Kemudian ia menoleh ke arah Zain. Pantesan dari tadi mepet-mepet terus, ternyata ada udang di balik bakwan, ucap Intan, gemas. Saat ini Zain seperti anak kecil yang sedang minta nen. Yah, namanya juga udah seminggu gak dapet jatah. Wajar, dong. Setidaknya saya masih setia menunggu istri yang sedang berhalangan, jawab Zain. Cih, iyalah setia, biar halangan juga minta di treatment manual terus, ucap Intan, sebal. Kamu gak ikhlas? Tanya Zain sambil mencubit pipi Intan. Bukan gak ikhlas, tapi omongan mas yang gak sesuai kenyataan. Udah aku lagi cuci piring. Berat tahu digelayutin kayak gitu. Keluh Intan, kesal. Zain meraih tangan Intan dan mencucinya. Biar nanti saya yang cuci piring. Kamu selesaikan kewajiban utama dulu, ucap Zain. Setelah tangan Intan bersih, ia mengambil lap dan mengeringkannya. Kemudian ia menggendong Intan. Intan tersenyum melihat sikap suaminya. Dasar, ucapnya, sebal. Dasar kenapa? Tanya Zain tanpa menoleh. Gak apa-apa. Ada orang yang gengsinya segunung. Entah sampai kapan gunung gengsi itu mencair, sindir Intan. Maksud kamu, saya? Tanya Zain. Pikir aja sendiri, sahut Intan. Ia malas memberi tahunya. Sebelumnya Intan sudah curhat pada ibunya. Dan ibunya mengatakan bahwa tidak semua lelaki bisa menyatakan cinta dengan mudah. Bukan hanya masalah gengsi, namun terkadang ada karakter yang seperti itu. Lelaki berbeda dengan wanita yang bisa mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata. Namun, lelaki lebih ke tindakan. Hal itulah yang membuat Intan mulai menerima dan tidak menuntut Zain untuk mengatakan cinta. Baginya, selama Zain bisa bersikap manit, ia anggap bahwa itu adalah bentuk dari cinta suaminya tersebut. Ya, meski tak dapat dipungkiri bahwa Intan masih mengharapkan pengakuan Zain, cepat atau lambat. Ia akan menunggunya dan berusaha untuk tetap sabar. Saat sudah masuk ke kamar,
Zain menutup pintunya dengan kaki. Bro, malam ini kamu harus siap untuk rapelan, ya, ucap Zain. Kok gitu? Tanya Intan. Iyalah, kan saya puasa seminggu. Jadi setidaknya harus 7 ronde, ledek Zain. Enak aja, nanti aku gak bisa jalan. Intan protes. Kalau gak bisa jalan, kan ada saya yang bisa gendong, sahut Zain. Ia menurunkan Intan di atas tempat tidur. Setelah itu ia kembali berdiri dan melepaskan kaosnya. Intan tersenyum sambil menatap Zain. Untung kamu udah bilang cinta walaupun kondisi aku lagi tidur. Seenggaknya aku udah tahu perasaanmu. Tinggal nunggu ego kamu turun aja dan ngaku ke aku dalam keadaan sadar, batin Intan sambil menatap suaminya. Ia senang karena akhir-akhir ini Zain sudah tidak pernah marah padanya. Bahkan Zain selalu berbicara dengan lembut. Akhirnya malam itu mereka kembali memadu kasih. Bahkan kali ini lebih panas dari biasanya. Sebab Zain sudah seminggu berpuasa. Terima kasih, ucap Zain sambil mengecup kening Intan. Ia merebahkan tubuhnya dan langsung terlelap. Zain lupa bahwa dirinya janji akan mencuci piring. Dasar, galak. Kalau udah enak, langsung pules, deh, gumam Intan pelan. Ia memandangi wajah suaminya yang sedang tertidur pulas itu. Setelah yakin bahwa Zain terlelap, Intan memberanikan diri mengelus wajah suaminya. Kenapa sih kamu tuh egois banget? Ngakunya bisa ngelakuin itu tanpa cinta, tapi ternyata diam-diam kamu cinta sama aku, gumam Intan pelan. Coba sejak awal kamu mau ngaku. Pasti hubungan kita gak akan rumit kayak kemarin-kemarin. Untung belakangan ini kamu udah gak terlalu galak lagi. Kalau enggak, aku pasti akan hukum kamu. Aku akan sembunyi sampai kamu mau ngungkapin perasaanmu, ucap Intan sambil menjentikan jarinya di hidung Zain. Terima kasih, ya. Sekarang kamu udah bersikap baik sama aku. Semoga seterusnya bisa seperti itu, ucap Intan sambil menangkup pipi Zain. Setelah itu ia mengecup bibir suaminya. Sleep tight, bisik Intan. Lalu ia hendak turun untuk membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Akan tetapi, saat Intan balik badan, Zain langsung menarik pinggang Intan dan memeluknya. Intan terperanjat saat Zain menariknya. Ia pun mematung kaku, tak berani menoleh ke arah Zain. Duh, ketahuan dong, batinnya. Aku cinta kamu, Intan. Jangan tinggalkan aku, gumam Zain, pelan. Kemudian ia menelusupkan wajahnya di tengkuk Intan. Jantung Intan berdebar hebat. Ia tak menyangka Zain akan mengatakan hal itu dalam waktu dekat. Mas, panggilnya. Ia bahkan terharu setelah mendengar ucapan itu. Namun, setelah beberapa detik, Zain tidak menjawab panggilan Intan. Intan pun mencurigai sesuatu. Mas, panggil Intan lagi. Nada suaranya mulai berubah. Zain pun masih tidak menjawabnya. Akhirnya Intan memberanikan diri untuk menoleh. Cih, pantesan aja berani ngomong begitu. Ternyata cuma ngigau. Dasar lemah. Cibir Intan, kesal. Ia pun langsung melepaskan tangan Zain yang melingkar di perutnya. Kemudian membanting tangan itu. Intan sangat kecewa karena harapannya sirna. Ia pun segera membersihkan tubuhnya. Kemudian Intan menyusul Zain tidur, sebab dirinya sudah lelah setelah melayani suaminya selama beberapa jam. Good night, suami galak, gumam Intan. Lalu ia langsung balik badan dan memunggungi Zain. Zain yang sudah terbiasa tidur berdua dengan Intan itu selalu refleks memeluk istrinya meski ia sedang terlelap. Seperti tadi, ia merangkul pinggang Intan, lalu menariknya agar mendekat dan langsung mendekapnya. Ia seolah tidak betah jika tidak memeluk Intan. Setiap malam, mereka memang selalu tidur dalam posisi seperti itu. Seandainya Intan balik badan pun Zain akan menaruh tangannya di bawah leher Intan. Gak cinta, tapi maunya mepet terus. Dasar munafik. Percuma pendidikan tinggi tapi gak tahu cara bahagiain istri, gumam Intan sambil menatap tangan Zain yang melingkar di perutnya.
Padahal Zain sendiri sudah lama tidak mengatakan bahwa dirinya tak mencintai Intan. Ia justru merasa sudah mengungkapkan perasaannya melalui perbuatan. Intan pun terlelap dalam pelukan suaminya. Meski kesal, ia sudah mulai terbiasa dan nyaman tidur dalam pelukan hangat suaminya itu. Apalagi Intan yang tidak terbiasa tidur menggunakan AC, membuatnya kedinginan jika tidak dipeluk. Pagi hari, Zain bangun lebih awal. Saat membuka mata, ia melihat Intan masih terlelap di pelukannya. "Good morning, Sunsin," gumam Zain sambil menatap Intan. Setelah itu ia mengecup keningnya. Zain menarik tangannya yang ada di bawah tengkuk Intan secara perlahan. Seolah tidak ingin mengganggu tidur istrinya itu. Sebab, ia sadar Intan pasti kelelahan setelah perbuatannya semalam. Zain langsung minum air mineral, lalu pergi ke kamar mandi. Pagi ini tubuhnya terasa begitu segar sebab sudah mendapat vitamin booster darinya. Kala itu hari masih gelap, Zain pun memutar keran air hangat karena udara masih dingin. Ia memejamkan mata dan membiarkan air itu mengalir di tubuhnya. Lalu ia pun berniat mandi besar dan melakukan urutannya. "Ah, segar sekali," gumam Zain saat punggungnya tersiram guyuran air hangat dari shower dengan cukup kencang. Selesai mandi, Zain segera melaksanakan salat subuh. Ia mengenakan baju koko serta sarung dan peci berwarna hitam. Jika Zain mengenakan pakaian seperti itu, Intan sangat menyukainya. Sebab, Zain terlihat begitu tampan jika memakai peci hitam. Keningnya yang terekspose sempurna, membuat wajah tampannya pun terpampang nyata, tanpa penghalang. Namun sayang, saat ini Intan masih terlelap. Dari wajahnya saja sudah terlihat bahwa ia sangat kelelahan. Selesai salat, Zain duduk di samping Intan. Lalu ia memijat-mijat kaki istrinya sambil bersalawat. Memang seperti itulah cara Zain membangunkan Intan jika istrinya itu belum bangun. Perlakuan lembut tersebut membuat Intan semakin jatuh hati padanya. Mendapat sentuhan lembut dan mendengar suara suaminya, Intan pun membuka mata. Mas," ucapnya. "Duh, gantengnya suamiku," batin Intan saat melihat Zain masih mengenakan peci dan koko. "Udah mau jam 5:30. Lebih baik kamu mandi, terus salat," ucap Zain. Intan pun mengangguk. "Iya," jawabnya. Zain beranjak dan meninggalkan kamar. Intan memperhatikannya sambil tersenyum. "Gimana aku gak melting kalau diperlakukan kayak gitu? Sayang aja masih belum mau ngaku," ucap Intan sambil mengulum senyuman. Ia pun turun dari tempat tidur dan bergegas mandi agar tidak tertinggal salat subuh. Sementara itu, Zain yang sudah puas mendapat servis dari istrinya semalam, sedang mencuci piring dan lanjut membuat sarapan untuk mereka berdua. "Bikin nasi goreng aja, deh. Kan dia pasti lapar setelah olahraga semalam," gumam Zain. Ia pun membuatkan nasi goreng untuk mereka. Saat Intan keluar dari kamar mandi, ia mengendus aroma harum yang membuat perutnya terasa lapar. Harum banget. Si Jutek lagi masak apa, ya?" gumam Intan. Ia yakin aroma itu berasal dari masakan suaminya. Intan pun segera salat, lalu menghampiri suaminya yang sedang ada di dapur. Harum banget. Lagi masak apa, Mas?" tanya Intan. Lalu ia berdiri di samping Zain. "Nasi goreng," jawab Zain sambil serius memasak. "Kelihatannya enak banget, deh," ucap Intan. "Tentu. Memangnya pernah masakan saya gak enak?" tanya Zain. Mata Intan langsung mendelik. "Mulai deh, kumat juteknya," ucap Intan. Akhirnya ia pun memilih pergi ke meja makan dan menunggu Zain di sana. Zain menoleh ke arah Intan. "Jutek, perasaan aku biasa aja." "Masa begitu dibilang jutek?" gumam Zain, pelan. Mungkin memang sudah pembawaannya seperti itu. Sehingga Zain tidak merasa jika sedang bersikap ketus atau jutek. "Ini sarapannya, Nyonya," ledek Zain. Meski begitu, gaya bicaranya tetap kaku. "Terima kasih, Tuan," sahut Intan. Lalu ia mengambil sendok dan garpu.
kemudian menyuapnya. Intan sudah tidak heran jika Zain melayaninya. Setiap habis bercinta, Zain memang seperti itu. Apalagi jika Intan bangun kesiangan. Ia seolah ingin mengucapkan terima kasih dengan cara membuat masakan atau mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Intan. "Mas sejak kapan bisa masak?" tanya Intan sambil menikmati nasi goreng buatan suaminya. "Sejak kuliah di luar negeri," sahut Zain. Ia pun makan dengan lahap karena memang sudah lapar. "Oh, di sana hidup mandiri, ya?" tanya Intan lagi. "Iya, memang di sana kebanyakan hidup mandiri. Orangnya pun rajin-rajin serta produktif," jelas Zain. "Berarti gak ada yang malas, dong. Kalau malas gak bisa makan dan bertahan hidup. Biasanya para mahasiswa di sana cari kerja part-time untuk tambahan uang jajan mereka. Bagi yang sudah berkeluarga pun jarang yang mau bayar art karena biayanya cukup mahal. Jadi mereka selalu bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah," jelas Zain. "Seru juga, ya. Pantesan Mas udah gak canggung ngerjain semua kerjaan rumah," ucap Intan. "Iyalah, masa gitu aja gak bisa. Jadi orang itu gak boleh manja. Kalau manja dan malas, gimana mau sukses?" sahut Zain. "Dulu Mas tinggal sama siapa?" tanya Intan lagi. "Saya tinggal sendiri karena tidak nyaman jika tinggal dengan orang lain," jawab Zain. Intan manggut-manggut. "Pas lagi kuliah, Mas punya pacar?" tanya Intan lagi. Bersambung.